Hai Brewers, balik lagi bersama saya. Kali ini kita bakal konten JMax. Enggak deh, JMax itu udah pernah kita konten beberapa waktu yang lalu. Untuk fit kali ini kita mau ngonten mengenai K-Max. Ya, ini serian lain lagi kalau kalian akrab dengan Yeezy Presso dan udah ngikutin review-review kita yang sebelum-sebelumnya. Terakhir JMax juga datang dengan kotak yang sama. Ya, bedanya apa sih? Kita buka ya bareng-bareng ya. Saya juga penasaran nih, gitu ya. Nah, cara grindernya seperti ini. Jadi ini ada kuasnya, terus biasanya ada kuasnya seperti biasa. Crank juga sama. Nah, ini cranknya juga yang lagi heboh banget nih. Cranknya lagi dipermasalahin sama satu grinder ternama di Eropa. Terus datang juga dengan blower, dia kecil tapi anginnya bagus juga. Dan ini dia grindernya. Dia juga datang dengan karet, dan kalau sekilas sepertinya mirip dengan K Plus ya. Kebetulan saya juga bawa K Plus yang udah sempat kita review, kiranya tahun lalu deh kita nge-review ini. Kalau dari segi box dan kotak, saya merasa yang K Plus ini lebih premium ya gitu. Nah, kita coba buka lagi. Oke, nah bisa kita lihat ini ada dapat kuasnya juga, terus dapat blower juga. Coba blowernya lagi dipinjem. Nah, ini namanya K Plus. Kalau dari segi dari websitenya Yeezy Presso sendiri, mereka bilang sih nggak ada bedanya. Cuman kalau saya lihat sendiri, kurang lebih sih kayaknya ada bedanya sih. Saya pengen coba ini cranknya juga. Nah, kalau dulu akrilik, kalau sekarang warnanya lebih doff. Ini saya merasa juga lebih berat ya dan lebih tebal. Terus kita coba ya, mau masukin bisa nggak nih gitu. Nah guys, ternyata nggak bisa masuk guys. Tuh, cranknya K Plus aja nggak bisa masuk ke cranknya K-Max. Sementara cranknya K-Max dia bisa masuk ke cranknya K Plus. Kenapa sih bedanya? Saya juga penasaran nih. Oke, sepertinya ada perbedaan sedikit. Jadi kalau iya nggak bisa masuk. Karena ini lebih gede ternyata. Kalau kita lihat sih secara diameter. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, nanti mungkin di zoom aja. Kita bisa lihat ini diameter ininya lebih besar. Otomatis pasti ada beda. Dan saya juga bingung sih kenapa, maksudnya produsen grinder ini bilang ini sama. Jadi cuma beda catcher doang. Yang pasti feeling pegangnya juga beda. Dan ini kayak, walaupun ini kelihatannya lebih berat ya, kelihatannya kayak lebih solid dan lebih berat, tapi sebenarnya beratnya nggak jauh beda. Yang poin yang paling improvement adalah di sini. Nah, ini bisa lihat ya, udah penyok-penyok ya nih guys. Ya, ini dijatuhin, bukan secara sengaja, tapi ya karena memang, nah, begitu dia lepas dari magnetnya, sebenarnya magnetnya ya kuat juga tuh. Cuman begitu dia lepas, langsung dia jatuh. Ini yang sering kali brewers nih sukanya miskom nih gitu. Jadi begitu ini terus dia ngetap, nah ininya langsung tumpah, langsung pecah, langsung tumpah kayak gini. Terus mekanismenya juga hampir sama, tapi yang paling ini, nah kalau ini base-nya K-Max, kita lihat tuh dia ada rubber mat-nya juga seperti JMax. Jadi bukan sesuatu yang, maksudnya major improvement banget sih. Kalau saya suka banget karena ini masih licin, sementara ini enggak, dan ini udah baret-baret di bawah karena terkena gesekan-gesekan. Dan major improvement adalah, nah ini dia lebih dalam sedikit, tapi ada kelemahannya juga. Jadi kalian tuh nggak bakal, istilah kata ya, lebih susah sih buat bersihin di sini. Jadi harus pakai brush yang lebih dalam sedikit. Tapi saya lebih milih kayak gini. Jadi buat mencegah lebih jatuh. Kayak magnetnya juga lebih kuat ya kayaknya. Yang pasti kalau kalian ini tuh dia udah enggak. Tapi begitu kalau K Plus, nah dia mulai kena tuh, langsung dia kayak gitu. Kalau dari segi gilingan, saya ngerasa ini sedikit lebih berat gitu. Yang pasti karena ini ada aksisnya dia lebih tebal. Terus burnya juga sedikit beda. Saya juga nggak tahu kalau K Plus yang seri terbaru, karena ini kan K Plus seri terlama nih. Dia lebih enteng, tapi lebih lama finishnya. Nah sekarang ini kita mau coba giling biji light roast Scandinavian, berapa menit atau berapa detik kira-kira untuk 12 gram.
Kurang lebih 19 detik kan, cukup cepat sih dibandingkan misalkan kayak Comandante atau C40. Saya ngerasa ini juga lumayan lebih cepat sedikit dibandingkan si K Plus ini. Kalau dari segi rasa, sebentar lagi kita akan dibantu barista untuk ngebrew. Stay tune ya. Jadi kalau kita bisa lihat sendiri hasil gilingannya juga uniformity-nya bagus banget ya guys. Lihat tuh. Jadi kalau mematahkan kalau grinder China tidak bisa itu salah juga. Aromanya juga wow banget nih kurang lebih. Nah kalau kita lihat sendiri perbandingannya, kita bisa lihat nih antara K-Max dan K Plus. K-Max sendiri aksisnya tuh lebih tebal, makanya cranknya K Plus nggak bisa masuk ke K-Max, sementara kalau cranknya K-Max bisa masuk ke K Plus. Jadi ini kita juga ada Comandante 90 Plus, sudah di-upgrade juga sama Black Crank dengan kopi yang sama dan kurang lebih gilingannya sama. Kita pakai klik yang sama. Kita hitung ya berapa menit, berapa detik ya. Yang pasti sih kalau gilingan di Comandante ini setelah diganti Black Crank ini lebih smooth ya, gitu. Dibandingkan kalau dengan Chemex, karena Chemex itu kita ngerasa lebih berat. Tapi walaupun nggak seberat Kinu dengan original burnya. Oke, masih belum selesai. Biasanya kalau di Chemex sudah selesai nih. Oke, baru selesai. Berapa detik? 20. Oke, ini sudah selesai. Oh, ini malah sedikit lebih kasar nih kalau kita lihat nih. Ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau yang Chemex sendiri yang sebelah kanan ini dia lebih ke arah fine, namanya di uniformity. Jadi kalau kita lihat nih ada hybrid antara Kinu sama Comandante. Sementara kalau Comandante kita bisa lihat shape-nya ground-nya tuh khas banget dia. Lebih ke arah boulder juga gitu. Dan ini kayaknya sedikit lebih kasar sih daripada yang ini, daripada si Chemex ini. Tapi kalau saya hitung sendiri ini gilingannya lebih lama daripada Chemex sendiri, otomatis lebih cepat walaupun lebih berat, kurang lebih gitu. Oke guys, jadi tadi kita udah nyeduh, kita pakai tricolate, kopinya masih kita rahasiain dulu karena kita bakal buat IBRC, istilah kata gitu. Dan kita tadi juga udah compare ya, kita nyoba ini, ternyata ini slightly lebih coarser tapi lebih lama juga. Tapi kalau dari segi rasa kita coba bandingin. Oke, jadi saya udah dapat sih gambarannya. Jadi kalau di Comandante ini dia lebih nonjolin ke acidity sama layering atau flavor yang lebih wow gitu istilah kata. Kalau saya dapat lebih rame gitu. Tapi saya dapat di Chemex ini dia lebih ke sweet body, tapi agak beda sweet dan bodinya sama, kalau saya bilang mungkin beda sama itu ya si Timor yang terakhir itu Timor apa? Timor Chestnut X, dia agak beda karena di sini masih ada acidity-nya yang lumayan pronounced dan present banget gitu, walaupun nggak serame di Comandante. Terus hasilnya dua-duanya sebetulnya masih enak sih, cuman kalau dari segi harga Comandante masih ditambah lagi 1 juta biar dapat flavor seperti ini gitu. Sementara kalau di Chemex ini dia udah semuanya. Dan kita bahas kejelekannya sekarang. Apa sih deal breaker kamu kalau kamu pengen istilah kata akhirnya batal untuk meminang Chemex ini? Yang pertama, lihat nih. Ini mungkin personal, tapi saya nggak suka nih dengan ini akriliknya yang doff seperti ini. Ya mungkin lebih tahan juga ya, walaupun akrilik yang ini kelihatannya lebih cakep. Tapi kita bisa lihat juga lebih, di sini ada perbaikan. Kalau di sini masih agak tajam. Kalau di Chemex ini udah lebih round. Nah, dia lebih round di sininya. Walaupun warnanya ya kalau warna doff gini saya kurang suka sebetulnya. Kenapa kalau warnanya udah keren kayak begini, kenapa nggak dikasih mungkin akrilik hitam misalkan kayak si Comandante kayak gini nih. Nah ini kan cakep banget nih kalau bisa tuh.
Yang kedua, saya juga box yang terbarunya juga saya kurang suka gitu. Ya walaupun lebih compact, tapi saya jauh lebih premium yang ini di K Plus sendiri gitu. Tapi overall dengan harga 3,8 kamu sudah dapat grinder all in dan yes bisa compare nggak head to head sama Comandante? Kalau saya sih sementara bisa gitu. Tapi bukan saya disclaimer saya bilang Comandante ini nggak superior juga karena dia juga punya flavor yang istilah kata bisa kita bilang punya ciri khasnya sendiri. Kalau nggak ya nggak mungkin lah nggak dipakai sama juara-juara dunia untuk lomba gitu. Tapi kita juga selalu ini sih ngarepin inovasinya dari K Plus ini sendiri, K-Max sorry, dari Yeezy Presso sendiri gitu. Walaupun ya kita juga nggak tahu kenapa mereka nggak merekomen ini sebenarnya sama aja, tapi ngapain create grinder yang baru. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian mau bisa like, subscribe, komen, atau mungkin ada tools yang kita pengen liput. Sampai jumpa di feed berikutnya. Stay tune.